Oke, saya mau muterin video. Ntar kita mau nonton seputar hidrosfer. Ayo duduknya yang benar dulu, teman-teman. Iya, Bu. Oke, layar saya udah kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini kita mau berbicara soal hidrosfer. Masih tentang bumi, tapi kita akan banyak berbicara tentang air. Kita mau baca dulu, nonton dulu yang ini nih. Ntar. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Halo Sobat Edsen, salam pintar. Oke, ntar. Dari sini aja. Berjumpa lagi bersama Kak Majid, tutor geografi @sen.id. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang air tanah atau groundwater. Baik Sobat AdSense, sekarang kita akan lihat mengenai air tanah atau groundwater. Nah, apa itu sebenarnya air tanah? Air tanah, ya jelas, air yang berada di dalam tanah. Tetapi bagaimana kita bisa melihat air tanah itu seperti apa sih sebenarnya teman-teman? Nah, misalkan ini adalah permukaan tanah ya, misalnya begitu ya. Kemudian ada hujan misalnya ya, ada hujan. Nah, ketika terjadi hujan nanti airnya mengalami dia jatuh ke tanah. Nah, hujannya atau presipitasi ya, bahasa kerennya. Nah, ketika dia sudah mencapai tanah, dia bisa bergerak. Misalkan di sini ada sungai. Ini sungai. Nah, di sini bergerak nih ada selokan gitu ya, atau di permukaannya maka kita sebut dia sebagai runoff. Nah, aliran permukaan. Kemudian nanti ada air tanahnya yang masuk ke dalam tanah. Masuk ke dalam tanah maka disebut sebagai infiltrasi. Nah, masuknya air ke dalam tanah adalah proses infiltrasi. Nah, apa yang kemudian terjadi? Nah, di atas permukaan tanah tidak ada air tanah ya teman-teman. Ini biasanya belum ada air tanahnya nih tepat di permukaan ini beberapa meter saja. Maka kita sebut dia sebagai zona yang unsaturated. Zona yang tidak tersaturasi, zona yang tidak terisi gitu ya teman-teman ya. Kemudian nanti menjadi air di permukaan. Di sini ada batuan-batuan nih. Lapisan-lapisan batuan. Yang di sini ciri khasnya dia adalah lapisan batuan yang permeable dan porous. Porous itu berpori-pori. Permeable itu dia bisa meloloskan air. Maka kita sebut air tanah yang berada dekat dengan permukaan itu sebagai air tanah dangkal. Atau nama kerennya adalah air freatis. Nah, air pertama yang tadi dari air hujan ini bisa kita sebut sebagai air yang terbentuk dari proses meteorologi. Maka kita sebut dia sebagai air meteorit. Karena dari proses meteorologi, bukan dari meteor ya teman-teman ya, tapi dari proses meteorologi. Nah, biasanya air tanah dangkal atau air tanah freatis ini bisa kita temukan tergantung tempatnya atau sih teman-teman. Tapi ada biasanya di 5 meter, 10 meter itu biasanya kita sudah bisa menggali sumur dan sudah menemukan air. Nah, itu adalah air tanah freatis atau air tanah dangkal. Tetapi di bawah itu ada biasanya nanti akan ada lapisan yang impermeable. Lapisan yang tidak bisa atau sulit ditembus oleh air. Nah, di sini tidak ada air, teman-teman. Maka di sini juga zona yang unsaturated zone. Nah, kalau yang ini yang ada airnya kita sebut dia sebagai saturated. Zona yang tersaturasi. Gitu ya.
Nah, tapi di bawah zona yang impermeable ini nanti biasanya ada lapisan permeable lagi, teman-teman. Dan juga porous juga, karena dia bisa ada pori-porinya sehingga airnya bisa masuk. Akan ada air tanah yang berada di dalam sini. Kita sebut air tanah dalam, atau nama kerennya apa? Nama kerennya? Atau air artesis. Nah, kita lihat. Kalau air tanah dangkal atau air freatis itu berasal dari infiltrasi air hujan atau air meteorit. Kalau air tanah dalam ini dari mana? Yang artesis ini. Apa dia dari freatis juga? Tidak, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan gambar kita perluas, sampai di sini ada pegunungan misalnya. Nah, misalkan di sini ada pegunungan. Kan di sini ada lapisan yang impermeable-nya, ini impermeable nih. Ini permeable. Ini permeable. Nah, apa yang terjadi? Nah, di lapisan yang permeable yang sebelah sinilah terjadi proses masuknya air untuk nanti mengisi air artesis. Berarti air artesis ini berasal dari daerah pegunungan. Hujan di puncak gunungnya misalnya, di sini ntar airnya masuk kan. Nah, di lapisan yang permeable yang sini. Nanti airnya ini bergerak. Pergerakan air di dalam tanah kita sebut dia sebagai proses perkolasi. Nah, kalau dari atas puncak gunung sampai ke air tanah dalam yang ada di lembah misalnya, itu prosesnya butuh puluhan sampai ratusan tahun. Tapi kalau yang air tanah dangkal dari air hujan sampai masuk ke sini hanya beberapa hari saja sudah bisa masuk, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa menemukan misalnya ada mata air, teman-teman. Nah, mata air itu dapat dari mana? Mata air itu berasal dari air tanah dalam atau air tanah artesis ini, yang kemudian misalkan di sini ada mata air. Bagaimana bisa terbentuk mata air? Ketika di sini terjadi ada rekahan atau misalnya patahan di sini. Rekahan dari lapisan tanah yang dalam. Jadi karena ada rekahan, dia seperti ada pipa. Di situ nanti berlaku prinsip kapilaritas. Air tanah yang berada di dalam sini nanti dia akan naik. Yang naik nanti ntar dia akan keluar airnya menjadi mata air di sini. Nah, itu ya teman-teman ya. Ada mata air biasa, ada mata air panas. Mata air panas di mana itu? Kalau misalnya di dekat zona rekahan ini, misalkan di sini, gunungnya gunung berapi. Nah, kalau gunung berapi di sini ada batolitnya ya teman-teman ya. Ada dapur magma. Apa yang akan terjadi? Nah, batolit atau dapur magma ini kan dia panas ya teman-teman ya, karena mengandung magma. Maka dia akan memanaskan air yang berada di dalam sini, sehingga airnya tidak hanya punya tekanan, tapi dia karena ada suhu yang tinggi di sini, tekanannya pun ikut tinggi. Nantinya airnya ketika keluar dia seperti muncrat, teman-teman ya. Makanya kita sebut dia sebagai geyser atau mata air Magdani. Airnya kita sebut sebagai air juvenile. Nah, juvenile itu kan artinya remaja. Maksudnya apa? Air yang masih baru berasal dari proses pemanasan yang di sebelahnya dapur magma. Nah, disinilah air juvenile atau mata air panas itu, teman-teman. Kita bisa temukan mata air panas itu di banyak tempat. Nah, kalau kita lihat kan tadi di sini sebagai zona masuknya air untuk nanti air itu bisa keluar kita sedot, atau bisa juga ada sungai di sini misalnya atau danau gitu ya teman-teman ya. Airnya masuk ke sungai sini atau danau dari bawah tanahnya. Jadi air sungai itu tidak hanya berasal dari mata air atau air hujan, bisa juga dia berasal dari bawah tanahnya. Kalau dia airnya masuk, berarti kita sebut zona yang di sebelah sini, yang ada di pegunungan ini, sebagai zona apa? Sebagai zona recharge.
recharge zone. Nah, karena dia fungsinya untuk mengisi ulang. Kayak kalau kita baterai HP-nya habis, di recharge, diisi ulang baterainya. Kalau ini diisi ulang airnya. Nanti proses berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, airnya sampai di dekat sungai, kemudian nanti keluar ke sungai sini, maka kita sebut sebagai zona discharge. Nah, begitu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat. Kalau air tanah dangkal, ini punya sifat dia mudah untuk masuk, tapi juga mudah untuk disedotnya. Maka, yang kita sebut sebagai air tanah dangkal atau air tanah freatis ini, dia biasanya mudah habis, teman-teman. Kalau lagi musim kemarau, karena hujannya sedikit, maka dia cepat habisnya. Kalau disedot terus-menerus. Atau misalnya, jika dia disedotnya secara terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat panjang, dia bisa menyebabkan turunnya permukaan tanah. Nah, sementara air tanah artesis, karena dia berada di tanah dalam dan berasal dari pegunungan tinggi, maka dia biasanya air tanahnya lebih awet. Tidak tergantung musim keberadaan airnya. Makanya biasanya kalau gedung-gedung tinggi, gedung-gedung besar, dia menggunakan air tanah dalam atau air tanah artesis sebagai sumber mata airnya. Akan tetapi, penyedotan sumber mata air dari air artesis secara berlebihan pun juga dapat menyebabkan batuan-batuan yang berada di sini kan punya pori-pori ya teman-teman ya. Kalau pori-porinya itu yang tadi diisi air, kemudian airnya disedot, maka apa yang akan terjadi? Batunya menjadi terisi oleh udara. Tetapi karena udara itu sifatnya dia lebih mudah untuk berubah, maka batuan-batuan itu pun akan semakin memadat. Akibatnya apa? Permukaan tanah menjadi turun. Kalau air tanah freatis, dia mudah. Kalau misalkan airnya habis, nanti musim hujan tinggal keisi lagi. Tapi kalau tanah artesis, dia harus menunggu puluhan sampai ratusan tahun untuk airnya tersebut melalui proses perkolasi untuk bisa sampai di lapisan artesis ini, teman-teman. Makanya, seperti misalnya kota Jakarta mengalami penurunan tanah beberapa sentimeter setiap tahunnya. Apa yang terjadi? Salah satu penyebabnya adalah gedung-gedung besar yang ada di Jakarta itu menyedot air tanah dalam atau air tanah artesis ini secara berlebihan. Akibatnya apa? Lapisan batuan yang berada di bawah Jakarta ini menjadi kopong. Karena dia kopong, terisi oleh angin, akhirnya apa? Di atasnya bebannya berat, karena banyak gedung-gedung tinggi, dia menjadi semakin turun, semakin turun, semakin turun. Itulah salah satu penyebab terjadinya penurunan muka tanah Jakarta karena pengelolaan air tanah yang tidak bijak. Sekian Sobat Edsan untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi. Oke. Kira-kira tadi videonya ngomongin apa sih? Ada yang tahu nggak? Air apa? Air dalam. Air tanah. Oke. Satu kata kunci dari Marga Mulia. Kalau dari Jatisari, apa teman-teman Jatisari? Apa Fahri ini? Coba open cam sama teman-temannya open cam dulu. Tadi videonya ngomongin apa sih yang kalian tangkap? Ayo coba teman-teman Jatisari. Ayo teman-teman Jatisari. Tadi videonya ngomongin apa? Ada yang masih ingat? Oke, kalau saya kalau nggak ada yang ingat, saya mau tanya lagi nih, ganti pertanyaan. Pasti teman-teman nggak asing ya kalau di Jawa Barat, di Jawa Barat di Sunda pasti banyak nama tempat yang berawalan dengan kata Ci, yang artinya apa? Air. Air. Misalkan Cisompet, pasti itu daerah situ pasti ada air atau sungai yang sungai ya. Jadi Ci itu menandai bahwa di tempat itu pasti ada namanya sungai. Kalau di Cisompet, Kelurahan Cisompet, baik di Marga Mulia maupun di Jatisari, kira-kira sungai apa yang terkenal di situ? Iya, Bu. Kenapa? Iya, Bu. Apa, Bu?
kalau di Cisompet nih kan karena kata awalannya depannya Ci, artinya sungai atau air gitu kan. Kira-kira sungai apa yang terkenal di Cisompet? Yang di Jatisari misalkan. Sungai apa yang ada di sana? Sungai apa? Apa? Curug Merpati, Bu. Kenapa? Sendiri tuh. Enggak bohong. Sungai apa yang ada di Jatisari misalkan? Sungai Sangiri. Eta lebih gawang. Oke, ada yang bilang Sungai Cisanggiri. Kalau yang Ya, di Sangiri. Marga Mulia, Muara Cibentang. Sungai Lugi Panjang. Ya, Curug Deng-deng. Apa? Curug Deng-deng, Bu. Curug Dengdeng. Ya. Teman-teman, boleh nggak HP-nya disimpan dulu? Kita masih ya mungkin ada 11 menit lagi ya sebelum istirahat. Yang di belakang tuh yang Jatisari boleh open cam. Nah, sebenarnya saya mau nampilin sedikit ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Karena ini saya ngambil dari internet. Bentar ya. Ya Allah. Tuh, main HP. Oke, nah jadi kelihatan nggak layarnya? Ya kelihatan. Oke, nah mungkin saya perbesar lagi ya. Baik. Tangan kecil pisang. Oke, nah segini kelihatan. Kelihatan, Bu. Nah, jadi kalau ngomongin geografi itu pasti kita ngomongin apa aja yang ada di bumi. Nah, kalau teman-teman mengandaikan ada bumi apa namanya bumi sorry globe gitu ya. Nah, dia tuh sebesar inilah bumi itu yang terdiri dari lapisan tanah. Kemarin kita berbicara soal geosfer, geologi. Terus kemudian ada air karena hampir 70% bumi itu terdiri dari air, maka kita juga akan berbicara soal air. Mulai dari air darat, apa aja sumber air itu dari mana aja kira-kira? Ada yang bisa menyebutkan air darat? Kalau ngomongin air darat, yang termasuk air darat apa aja? Coba. Sumber air nih yang di darat, apa kira-kira? Sungai. Sungai. Sungai, oke satu. Terus yang kedua, Selokan. Danau. salokan tuh dari mana ya? Sungai. Sama juga dengan air. Sorry, Parit, juga dengan sungai. masih makan parit. Parit. Parit, ya itu sama nggak ya? Sumbernya dari mana sih? Sebenarnya itu kan aliran aja. Sumbernya dari mana kira-kira? Dari sungai, Bu. Sungai kecil. Oke, ada sungai kecil ya. Iya, parit sungai kecil. Terus sungai itu tahu nggak teman-teman sumbernya dari mana? Dari gunung. Dari gunung. Ya. Selain dari gunung, dari apa lagi? Dari pepohonan. Dari laut. Kalau ada curug, kalau ada curug tuh pertanda ada apa kira-kira? Dari mata air. Nah, ada mata air. Jadi kita mau berbicara nih bahwa di bumi itu ada lapisan yang kemudian banyak berisi air. Yang utamanya kan kalau di yang biru ini kan namanya dan apa samudra, laut gitu ya. Tapi kalau di apa di topik ini kita akan berbicara dari mana sih air itu berasal, dari mana sih air itu muncul gitu kan. Nah, jadi kalau secara ini kelihatan nggak ya file apa yang gambar yang ini tuh, yang segi empat yang Kelihatan, Bu. kelihatan ya. Coba ya. Ya. Ini tuh agak susah kalau digedein ternyata. Nah, yang disebut dengan hidrosfer itu adalah lapisan air yang berada di bumi. Jadi, di bumi itu punya sekitar 332,5 juta mil. Jadi, kalau misalkan teman-teman beli air nih di warung gitu kan, air botolan 1,5 liter gitu, itu
hanyalah 0,0 sekian persennya dari keseluruhan air di muka bumi ini. Jadi ada sekitar 332 juta mil. Itu bayanginnya besar banget gitu. Nah, di sini tapi dari sekian eh, besar jumlah air yang 332 juta mil ini atau liter gitu ya. Misalnya kalau dibandingin dengan liter tuh banyak banget. Nah, 97-nya adalah air asin. Gak bisa diminum gitu. Meskipun bumi tadi banyak apa eh, dataran biru ya, warnanya biru gitu, tapi air yang di sini tuh tidak bisa jadi sumber minum gitu. Nah, eh, tapi eh, untuk bisa menjadi sumber air minum, dia biasanya akan mengalami siklus atau serangkaian tahapan yang dilalui oleh air. Air itu jadi mengalami perjalanan ya teman-teman dari atmosfer nih dari lapisan atmosfer yang kemarin dijelaskan oleh Pak Erlangga soal apa terdiri dari awan gitu ya. Terus kemudian dia akan kembali lagi nih eh, ke darat gitu. Tadi kalau lewat video kan kenapa? Kalau misalkan dari video tadi yang dijelasin oleh video ini, nah dia tuh kan mengalami tuh yang namanya eh, apa de- apa naik ke atas, diserap oleh eh, dari air, kemudian mengalami penguapan menjadi awan, dari awan nanti ada jalur panjangnya, kemudian balik lagi ke air gitu. Nah, jadi itu yang akan dibicarakan di topik ini gitu ya teman-teman, Mbak. Nah, ya, ini sedikit gambaran, kelihatan nggak ya gambarannya, potongannya? Jadi ini siklus air itu ada banyaknya, ada perjalanan air itu ada macam-macam tahapannya lah gitu. Mulai dari evaporasi. Evaporasi itu apa? Evaporasi itu penguapan air yang tadi banyak air di laut, di sungai, kemudian karena adanya sinar matahari, dia mengalami penguapan. Nah, salah satunya penguapan itu akan menjadi awan, jadi awan-awan yang kemarin dibahas di topik atmosfer itu salah satunya berasal dari air. Nah, dari air terus kemudian eh, juga apa namanya selain dari sungai, dari laut juga ada namanya penguapan dari tumbuhan. Jadi tumbuhan ini juga punya kandungan air yang dia mengalami penguapan ke atas gitu ya. Nah, ketika sudah menjadi eh apa awan. Nah, awan kan kalau kita lihat kalau mungkin di Bandung sekarang saya lihat cerah nih banyak awan tapi cerah. Mungkin di Jatisari sama di Margamulia juga sama ya. Nah, awan-awan putih ini kemudian dia kemudian berkumpul gitu ya, membawa kandungan air. Nah, ketika menjadi hujan itu artinya mengalami siklus yang berbeda. Jadi awannya berubah yang tadinya putih jadi warnanya gelap tuh. Nah, dari ketika menguap turun lagi ke bawah gitu. Ini siklus pendeknya. Sampai sini bisa dipahami nggak, Mbak apa bayangan bagaimana perjalanan air? Bisa, oke. Nah, ini siklus pendeknya. Jadi dari namanya penguapan itu nama lainnya adalah evaporasi. Ya, penguapan air menjadi apa? Menjadi awan itu namanya evaporasi. Nah, di sini ada namanya kondensasi. Kondensasi itu tadi adalah perubahan wujud uap air menjadi awan. Tuh. Jadi ada setiap perubahan air itu punya nama-namanya, punya tahapan-tahapannya. Jadi evaporasi namanya penguapan. Nih teman-teman jangan lupa dicatat ya. Yang penguapan air itu namanya evaporasi, terus kemudian perubahan wujud air menjadi awan itu namanya kondensasi. Nah, kondensasi ini tidak akan bisa terjadi kalau nggak ada matahari yang membantu ya. Terus kemudian dari yang semulanya awannya putih, kemudian berubah menjadi awannya hitam.
Nah, ini menandakan oh ini mendung nih. Kita maknai mendung gitu kan. Jadi menjadi tanda-tanda munculnya hujan misalkan. Nah, turunnya hujan itu namanya presipitasi gitu. Nama ilmiahnya, nama akademiknya gitu ya. Jadi presipitasi itu perubahan uap air menjadi hujan, gitu ya. Nah, ini tahap secara ilmiah teman-teman sains ya, teman-teman ilmuwan gitu tuh banyak meneliti bagaimana proses perubahan atau proses siklus air gitu. Ada yang ini tahapannya pendek, oh air itu perjalanannya pendek, cuma 3 tahapan ini gitu. Tapi ada lagi yang kemudian meneliti gitu ya, tahapannya panjang gitu, atau tahapannya sedang gitu. Tadi yang di awal gambar bahwa penguapan air itu nggak hanya terjadi di sungai atau di laut, tapi juga ada dari tanaman gitu. Terus, nah kita mau lihat contoh perairan nih. Ini pasti teman-teman banyak lah ya di sekitar rumah ada perairan darat. Jadi kalau ngomongin perairan darat artinya sejumlah kawasan air yang ada di darat. Kalau misalkan kita ngomongin perairan laut, itu ya khususnya akan banyak berbicara perairan laut, laut dan perairan samudra, gitu ya. Perairan laut itu dibedain lagi, sorry, perairan darat itu dibedain lagi nih. Ada namanya air tanah sama air permukaan. Kalau siapa di rumahnya punya sumur? Coba cung tangannya. Ada nggak? Kalau kira-kira sumber air minum di rumah itu dari sumur, dari sungai, atau dari mata air? Dari sumur. Dari sumur. Ada yang dari mata air nggak? Air, Bu. Ada dari mata air. Oke, nah kalau yang ada mata airnya, biasanya itu eh, apa ya posisinya atau datarannya agak dataran tinggi gitu. Biasanya eh, mata air itu kan berada di ketinggian tertentu ya gitu. Atau kalau dia atau di dataran rendah. Jadi gini, mata air kalau misalkan kita lihat curug, kita lihat air terjun itu artinya menunjukkan bahwa di situ ada mata air yang mengeluarkan air dari perut bumi terus-menerus gitu ya. Eh, apa ada kondisi di dalam eh, apa perut bumi yang kemudian bisa mengeluarkan air. Nah, kemudian eh, air kan akan mengikuti aliran tanah seperti apa. Dinamakan curug, dinamakan air terjun karena ada aliran air tuh yang dari tinggi ke bawah, sorry, dari tinggi ke rendah gitu kan, yang kemudian karena airnya terus-menerus keluar, maka ada curug gitu. Nah, tapi kalau misalkan di dataran rendah, kayak misalkan di Bandung misalkan, ya, kan mungkin di kota Bandung kayak di tempat saya misalkan di Buah Batu itu kan datarannya rendah ya rata-rata kan sawah gitu ya. Nah, ada juga mata airnya tapi mata airnya yang berada di tanah atau namanya air tanah. Nah, sumur rata-rata yang punya sumur itu pasti menunjukkan adanya mata air yang terus-menerus eh apa namanya keluar gitu ya airnya. Nah, teman-teman perlu perlu bertanya nih ya, eh andaikan nih ya, andaikan sumur mengering, mata air mengering. Nah, kira-kira apa muncul muncul apa kira-kira? Kalau airnya mengering, ininya mengering gitu. Kira-kira muncul apa? Muncul kekeringan ya, teman-teman. Bayangin nih. Nah, jadi ini bisa dilihat nggak nih? Ini coba ini bukan imajinasi, ini gambaran ya. Sayangnya nggak bisa ya digedein. Ntar. Nah, ini nih, ini kan segi empat ini adalah andaikan lapisan tanah. Kelihatan nggak? Lapisan tanah yang tanah itu punya lapisannya. Mungkin nggak sampai ke perut bumi yang intinya yang panas itu enggak, tapi di kulit bumi pun punya lapisan-lapisannya gitu. Lapisan atas nih kan mungkin ya rumput,
yang kita lihat apa air, rumputan, ladang gitu kan. Ketika ada apa namanya? Ketika ada sumur, nih ini ada simbol, ada gambar sumurnya, artinya itu kan kita gali dulu nih ke bawah sampai ketemu ada aliran air. Nah, tapi ternyata di di setiap lapisan tanah itu punya yang namanya air, ada lapisan, ada tanah, ada lempung, eh, sampai kemudian ada air dangkal. Jadi di dalam tanah itu menyimpan air gitu ya. Jadi kalau misalkan kita balik nih ke gambar bumi yang awal gitu kan, katakanlah di mana ya? Di di Afrika di mana gitu kan, di Jawa Barat, kalau teman-teman keluar keluar aja keluar kelas gitu. Nah, di setiap tanah, nggak di setiap ya, yang tanah di mana teman-teman pijak itu punya lapisan-lapisan yang seperti ini tadi. Mana nih? Lapisan-lapisan yang seperti ini gitu, yang ada kandungan airnya. Nah, ketika teman-teman siapa yang kemarin yang mau jadi juragan tanah misalkan. Nah, tanah itu harus dijaga, jangan jangan hanya dijual-jual. Sahrul, Sahrul bukan ya yang mau jadi juragan tanah? Sahrul ya? Iya, Bu, Sahrul. Nah, Sahrul, kalau nanti jadi juragan tanah, tanahnya jangan cuma dijual-jual, mesti dipikirkan ada nggak ya mata air yang itu punya kepentingan untuk orang banyak gitu. Kan generasi Sahrul, mungkin nanti juga di marga apa teman-teman di Marga Mulia itu kan nanti ada yang menikah, ada yang punya keluarga, punya cucu, punya cicit gitu kan. Nah, gimana caranya mereka tetap bisa bertahan, punya sumber daya air yang banyak kalau misalkan tanahnya nggak dijaga. Nah, jadi tanah itu eh, nggak hanya ngomongin berapa luas lahan, berapa banyak sumber pertanian yang bisa dihasilkan, berapa duitnya per lahan misalkan ya, hitungan ekonominya gitu kan. Tapi kita juga perlu memikirkan bahwa ada mata air nih yang itu perlu dijaga, perlu dirawat eh, supaya tetap ada gitu. Dijaganya kayak gimana? Satu, mudahnya nggak mudah dijual-jualin ke orang lain gitu. Kedua, nah pohon-pohon tanaman yang ada di apa namanya, yang ada di atas tanah ini punya peran penting dalam proses penyerapan air. Nah, jadi salah satu eh, adanya air tanah di dalam tanah itu ya, itu salah satunya karena ketika hujan ada proses penyerapan air lewat tumbuhan gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira? Gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman nih keluar gitu ya, pulang ke rumah dengan kondisi lingkungan rumah yang mungkin ada yang masih hutan, masih ada yang udah apa namanya, udah banyak penduduknya, banyak rumah-rumah. Coba bayangkan kalau misalkan teman-teman nanti punya anak, punya cucu gitu ya, bisa nggak ya tanah yang sekarang ada di Jatisari, yang di Marga Mulia itu masih bisa menyimpan sumber air yang banyak gitu. Kenapa ya kita perlu menyimpan sumber air yang banyak gitu? Karena ya ibaratnya kalau misalkan kita sehari nggak mandi aja, kan nggak enak ya, lengket gitu kan. Kita sehari minumnya cuma 3 gelas aja karena airnya nggak ada, kan nggak enak gitu. Nah, jadi manusia eh, siapapun pasti butuh air gitu. Nah, teman-teman yang sekarang punya kesempatan, yang Allah kasih kesempatan belajar nih lewat Atlas gitu ya, itu punya kontribusi untuk menjaga lingkungan setempat gitu. Oke, insya Allah nanti kita lanjutin habis zuhur. eh kita istirahat dulu ya. Masih Iya, aman? Bu. Ya, Bu. Aman. Eh, nanti saya coba, mudah-mudahan saya coba download ya supaya bisa lihat dengan jelas. Iya, Bu. Itu aja dari saya. Eh, Mungkin yang di Jatisari boleh sesekali dicoba tuh PC-nya masih bisa hidup atau enggak. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, Assalamualaikum. Kita ketemu sampai habis zuhur insya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.
Sama-sama. Assalamualaikum. Izin pamit. Jangan balik atuh. Ih, jangan balik. Aku udah dipulang. Oke. Yuk, Assalamualaikum. Tadi aku masuk nggak ada orang, aku pikir wah apa kelasnya udah tutup ya. Pada lift emang tadi anak-anak pas jam istirahat. Hmm. Ini kebetulan Pak Erlangganya kan nggak bisa. Tapi tadi nitip apa muterin video sama tadi beberapa apa diskusi juga. Kalau untuk absensi yang aku minus masih yang 29 Juli, sorry 29 Agustus. Aku nyariin kan aku kok nggak punya ya 29 Agustus. Nanti CA, saya cek Hmm. soalnya ada di grup yang sama Pak Kades juga kalau nggak salah. Coba Oh, deh. iya. Tapi memang untuk mulai absensi itu memang agak belakangan sih, sekitar seminggu setelah mulai belajar. Mm-mm. Pas yang ini anak-anak sama Lia aja ya. Mm-mm. Aku, mm-mm. Oke.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makan siang semua. Belum. Nggak bawa bekal. Enggak. Kenapa? Udah, Bu. Sinyal di sana bagus nggak? Jelek. Jelek, Bu. Jelek. Sinyal di sana bagus. Jelek, Bu. Jelek. Ya. Oh, mendung. Lagi mendung nggak? Ya. Ya. Lumayan. Lagi mendung. Lumayan. Mendung atau berawan? Berawan. Berawan ya. Oke. Kita tunggu 5 menit lagi ya, teman-teman Jatisari. Iya, Soalnya Bu. pindah men. Mana, Bu? Oh, ya, tadi orang tadi. Teman-teman, kita mulai aja ya belajarnya. Eh, yang Jatisari insya Allah OTW join. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini yang cowok-cowok pada kemana? Ini. Bentar, Bu. Oke. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama materi hidrosfer ya, air tanah gitu. Eh, udah kenalan juga ada beberapa istilah. Ada Seniu, dalam pangan, mana geser, mana geser gua? Nya abang KM. KM, KM ya. Emang menurutnya, Mam? Pencontoh yang baik-baik. Ah, sih ada. Inggrisnya aduh masuk. Ini.
Oh, itu namanya. Halo guys. Lah, Iya. Kalau ini ya kotak. Ini mah kali. Nah, ini kotak loh. Kerah ada itu ketawa. Nge-like ya, Bu. Bu. Hai. Kayaknya saya yang freeze ini tadi. Oke, Ya. suara saya masuk? Nge-freeze nggak? Nge-freeze. Masuk nggak suara saya? Masuk. Masuk. Masuk nggak? Masuk. Freeze ya bentar ya. Nah, kalau sekarang aman? Aman. Aman. Oke. Saya mau cek, ada yang tahu evaporasi apa? Bingung. Evaporasi. Penguapan air, Bu. Balik ke mana? Kurang tahu orang itu sering. Balik. Heboh. Hai, licik nak. Bukan orang bukan ulang. Nah, tes. Yuk. Oke. Tadi putus-putus terus. Ada yang tahu evaporasi apa? Penguapan air. Oke, penguapan air. Kalau ini prepitasi, ada yang tahu apa? Itu. Enggak, Bu. Hujan. Oke, kita tadi kan ngelihat lewat gambar. Sekarang kita coba lihat lewat video ya. Udah kelihatan? Enggak. Oke, ini kita coba lihat tentang siklus hidrologi atau siklus air. Iya Bu, kayak Bu. 4. Bila, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di sini kita akan belajar mengenai siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Nah, sebuah siklus pastilah mempunyai beberapa tahapan yang berangkai. Tahapan-tahapan tersebut apabila bergabung antar satu dengan yang lainnya, maka akan terciptalah sebuah siklus. Dengan kata lain, siklus ini terjadi karena adanya tahapan-tahapan yang saling berkaitan satu sama lain dan bentuknya memutar. Siklus hidrologi ini setidaknya memiliki 9 tahapan.
Tahapan pertama dalam siklus hidrologi ini adalah evaporasi. Evaporasi merupakan istilah lain dari penguapan. Nah, penguapan yang mengalami terjadinya siklus hidrologi adalah penguapan dari air yang ada di bumi, seperti samudra, laut, danau, rawa, sungai, dan bendungan, bahkan di area persawahan. Nah, semua air tersebut akan berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dan sinar matahari. Hal inilah yang disebut dengan evaporasi atau penguapan. Tahapan selanjutnya adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tubuh tumbuhan. Sama halnya dengan evaporasi. Transpirasi ini juga mengubah air yang berwujud cair dari tumbuhan menjadi uap air. Nah, uap air ini juga akan terbawa ke atas, yakni ke atmosfer. Namun, biasanya penguapan yang terjadi karena transpirasi ini jumlahnya lebih sedikit atau lebih kecil daripada penguapan yang terjadi karena evaporasi. Nah, tahapan yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi loh. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi ini sangatlah mempengaruhi jumlah air yang terangkut ke atas atau ke atmosfer bumi loh. Dapat dilihat pada video. Proses penguapan yang terjadi oleh tumbuhan dan oleh air yang ada di darat. Maka gabungan tersebut disebut evapotranspirasi. Tahapan yang keempat adalah sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Sublimasi ini juga tidak sebanyak penguapan yang dilakukan oleh evaporasi maupun transpirasi. Yang kelima adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan uap air menjadi partikel-partikel es. Dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi maupun sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, maka uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Nah, perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah saat berada di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang berbentuk tersebut akan saling mendekati satu sama lain dan bersatu sehingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka semakin tebal dan juga hitam awan yang terbentuk. Tahapan yang keenam adalah adveksi. Adveksi ini terjadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Proses adveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Proses adveksi ini memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di lautan menuju atmosfer yang ada di daratan. Tahapan yang ketujuh adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahapan inilah terjadinya hujan. Namun, tidak semua presipitasi menghasilkan air. Apabila presipitasi terjadi di daerah yang mempunyai suhu terlalu rendah, yaitu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, maka presipitasi akan menghasilkan salju. Tahapan yang kedelapan adalah runoff. Runoff atau limpasan ini merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Nah, pergerakan air tersebut terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara sungai, hingga samudra. Tahapan yang terakhir adalah infiltrasi. Nah, infiltrasi ini adalah peresapan air ke dalam tanah. Air yang sudah berada di muka bumi akibat proses presipitasi tidak semua mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff loh. Sebagian dari air tersebut akan bergerak menuju pori-pori tanah, merembes dan terakumulasi menjadi air tanah. Sebagian air yang merembes ini hanyalah sebagian kecil saja. Proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah ini disebut sebagai proses infiltrasi. Siklus hidrologi yang tahapan-tahapannya telah dijelaskan tadi ternyata tidak hanya terdiri atas satu macam saja loh. Nah, siklus hidrologi ini terdiri atas beberapa macam. Macam-macam siklus hidrologi ini terlihat dari panjang atau pendeknya proses siklus hidrologi. Nah, berdasarkan proses panjang dan pendeknya, siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang.
Siklus hidrologi pendek merupakan siklus hidrologi yang tidak mengalami proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah-daerah sekitar laut. Nah, siklus hidrologi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Kemudian, uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan yang terbentuk tersebut akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai hujan di laut. Siklus yang kedua adalah siklus sedang. Siklus hidrologi sedang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Hasil dari siklus hidrologi sedang ini adalah turunnya hujan di atas daratan. Hal ini karena proses adveksi akan membawa awan-awan tersebut ke arah daratan. Nah, siklus sedang ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Kemudian, tahapan yang kedua adalah uap air yang terbentuk mengalami proses adveksi karena adanya angin dan terkena udara, sehingga bergerak menuju ke daratan. Jadi awan ini bergerak, proses adveksi yang dari laut, menuju ke daratan. Proses selanjutnya, di atmosfer daratan, uap air tersebut akan membentuk awan dan kemudian akan mengubah menjadi hujan. Tahapan yang berikutnya adalah air hujan yang jatuh di permukaan bumi atau ke daratan akan mengalami run-off menuju ke sungai dan kembali ke laut. Siklus yang terakhir adalah siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Melalui siklus hidrologi panjang ini, hujan tidak langsung berbentuk air, namun turun dalam bentuk salju ataupun gletser terlebih dahulu. Tahapan dari siklus panjang ini yang pertama adalah terjadinya penguapan yang terjadi di laut atau disebut juga dengan evaporasi yang berasal dari laut maupun danau, seperti yang pada di gambar ini. Selain penguapan yang terjadi oleh air, penguapan itu juga berasal dari tumbuh-tumbuhan atau disebut juga dengan transpirasi, maupun penguapan yang dilakukan oleh es, yaitu sublimasi. Kemudian, uap air yang telah berubah bentuk tersebut, kemudian terbentuklah awan yang mengandung kristal-kristal es, lalu mengalami proses kondensasi. Setelah mengalami proses kondensasi, maka awan tersebut mengalami proses adveksi, yaitu pergerakan awan dari titik satu ke titik yang lain dikarenakan oleh gerakan angin. Pergerakan awan tersebut menuju ke gunung yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Awan yang sudah mengalami titik jenuh akan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Salju akan berakumulasi menjadi gletser dan terbentuklah snowmelt runoff hingga surface flow. Gletser tersebut akan mencair karena adanya pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Nah, air dari gletser yang mengalir di sungai tersebut kemudian akan kembali ke laut. Selain mengalir ke sungai, air tersebut akan merembes melalui infiltrasi, akan bermuara ke laut. Inilah penjelasan dari siklus panjang yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya akan memberikan kata kunci 9 tahapan siklus hidrologi yang mudah dihafal. Yang pertama, evaporasi adalah penguapan oleh air. Yang kedua, transpirasi yaitu penguapan oleh tumbuhan. Yang ketiga, evapotranspirasi yaitu penguapan gabungan air dan tumbuhan. Yang keempat, sublimasi, penguapan oleh es. Yang kelima, kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi partikel es. Yang keenam, adveksi, yaitu pergerakan awan oleh angin secara horizontal. Yang ketujuh, presipitasi yang berarti hujan. Yang kedelapan, runoff, yaitu aliran air permukaan. Yang kesembilan, infiltrasi, yaitu meresapnya air ke dalam tanah. Kemudian, kata kunci tahapan siklus hidrologi itu memiliki 3 macam. Siklus pendek, yaitu menguap di laut, hujannya di laut. Lalu yang kedua, siklus sedang, menguap di laut, hujan di darat, infiltrasi, runoff, kembali ke laut. Yang ketiga, siklus panjang, menguap di laut dan darat, hujan berupa salju di gunung es, mencair jadi gletser, runoff, infiltrasi, kemudian kembali ke laut. Demikianlah tahapan-tahapan dan macam-macam siklus hidrologi. Oke, tadi barusan kita menyaksikan ya bagaimana proses siklus air ya, teman-teman semua. Jadi tadi yang disebutin nih, ini mah penjelasan istilahnya aja bagaimana air itu dari bumi. Wah, ini saya habis ya.
dari bumi, terus kemudian dia mengalami penguapan sampai kemudian dia turun lagi menjadi hujan. Nah, saya mau ini aja, teman-teman silakan ini ya, kita coba melihat di sekitar tempat tinggal kita. Coba teman-teman satu sebutin nih sumber air di rumah teman-teman semua apa. Terus yang kedua, sumber air di lingkungan, entah itu di kampung, di RT atau di RW itu berasal dari mana. Terus kemudian coba teman-teman apa namanya melihat ketika misalkan musim kemarau nih, kemarau panjang, jarang hujan gitu ya. Kira-kira eh, proses apa namanya sumber air ke pertanian itu terganggu nggak ya? Nah, coba silakan ditulis. Ini saya coba share screen. Tugasnya apa? Bentar ya. Air berasal dari sungai. Ya mati. Ya mati. Tidak. Oke, punten ya tadi gangguan. Ini saya mau share screen dulu. Tadi kan kita udah lihat ya siklus air. Nah, sekarang kita coba lihat sekeliling. Tugasnya, ntar saya share screen dulu. Oke. Ya. Kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan. Tuh. Sumber. Kan aku menurut kamu Air. enggak, enggak, Adrun, Setif. Sebutkan. Tenang itu. Purban. Mana Purban? Sebutkan sumber air milik bersama di kampung. Nah, silakan nih teman-teman identifikasi. Karena tadi kita ngomongin air tanah. Nah, coba lihat di sekeliling kira-kira sumber air di rumah apa ya. Terus kemudian sumber air milik bersama atau yang dipakai buat bersama. Terus yang terakhir, oh, nih, ntar. Yang keempat dulu. Itu tuh ngapung sampai Jadi awas. Oh, siapa yang mandi? Ini kan. Ini anak cewek. Ini. Enggak tahu. Itu. Gimana nih? di mana? Tulis di mana? Nah, jadi teman-teman bisa ini nih mulai mengidentifikasi satu sumber air di rumah pakai sumber airnya dari mana. Tadi ya kita udah belajar soal ada air tanah, ada mata air, ada sungai gitu. Terus yang kedua
boleh nih disebutin nama spesifiknya, misalkan curug apa gitu misalkan, kalau yang sumber air. Terus yang ketiga, kira-kira sumber air pertanian di Marga Mulia itu pakai air dari mana ya? Sama yang keempat, ketika sumber air pertaniannya mengalami kekeringan, pakai sumber alternatif yang mana? Gitu. Ini kita coba mengenali sumber air di lingkungan sekitar. Bisa dipahami nggak pertanyaannya? Bisa. Oke. Kalau udah boleh dikirim ke saya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Kalau misalnya Bu, saya pakai airnya banyak di rumah, nggak cuma sumur. Nah, itu boleh disebutin juga. Ini nggak mau. Kan bukan orang. Tambahkan. Ya. Gimana tadi pemain aku kemana dari kamu? Oh iya, Bu. Oh, ini di depan. Lihat dong. Oh, kirimnya sama soal, Mbak. Jawabannya aja. Dan Coba difoto. Kita pakai lagu berarti. Apaan? sebutkan sumber air di rumah. Ini teman-teman, ini yang pakai emot dari Jatisari ya? Yang pakai emoticon aja ini namanya siapa? Ayo. Apa, Bu? Saya itu. Enggak, ini yang emoticon ini dari Jatisari ya? Iya. Iya. Iya, Bu, udah pulang semuanya. Warga. Iya, pada rusak PC-nya. Ini ada, Bu. Udah ditulis?
Ada yang sudah? Ada yang sudah? Citra udah Citra? Belum. Belum. 44. Nomor 4 ya. Belum. Satu lagi nomor Ceritakan pada saat sumber air pertanian mengalami kekeringan. Alternatif Mm, sumber air menggunakan apa? Untuk kekeringan. Tiana. mm-mm. Pernah nggak di sana mengalami kekeringan? Enggak Nah, pernah. Tahu pernah tuh. Oh, iya. Jarang hujan gitu. Jarang hujan terus kekeringan gitu. Air mengalir. keringat ya. mungkin nggak sampai kekeringan parah tapi setidaknya susah air. Pernah Airnya Bu. susah. Pernah Bu. Pernah. Tidak. Oh, pasti. Lobaan. Loban kekeringan bisa di sawah. Hmm, bisa kekeringannya di sawah. Kering kecil oke setenu ka imah teh. Gitu sih tuh mah di imah dep dep. Oh, Si paling di luar. Nah, Imam waktu kekeringan mandi nggak? Mandi. Mandi, masih mandi ya. Mandi. sudah linda, Bang. Ada yang nggak mandi. Oke, ini coba satu deh, satu perwakilan perempuan, satu perwakilan laki-laki. Coba ceritain Laki-laki lah, sok. Dari mana? salah satu mah. Satu, Naon? Ah, sungai dari pegunungan. oke, pegunungan mana? Nah, dua, sungai dan PDM mata air. PDAM, Oke, ada PDAM ya, pakai PAM ya. 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 Oke, Ya. terus Sumber air pertanian berasal dari sungai dan pegunungan. pegunungan mana, sungai mana? Oh, Bu disebutkan Bu, sungai sama pegunungan. Disebutin. Lupa Bu. Oh, Nah, sebutin namanya. lupa Sungai Bu. apa? Tanya orang tua Bu. Nah, nanti pulang ke rumah, tanya ya ke orang tua ya.
Ya, Bu. Sungai, Ya, Bu. sungai apa, gunung apa gitu ya. Kan teman-teman kemarin udah kenapa? Oke, lanjut. Lanjut tadi siapa? Yang tinggal nomor 4. Siapa tadi? Bentar, Bu. Kembali, Cok. Nah, kuat. Mana jende? Tuh, Tak getong nyo wae. Oh, diam. Bentar, Bu. Lempar. Ini, Bu, nomor 4. nomor 4. Gimana? Sumber air pertanian mengalami kekeringan. Mm-mm. Kita Alternatifnya pakai apa? alternatifnya. Boleh diceritain kekeringannya pas kapan, tahun berapa gitu. Saat ini saat panas mengalami 4 bulan sampai 5 bulan gitu, Bu. Oke. Itu tahun kemarin atau tahun ini? Ya, tahun kemarin pernah. Tahun kemarin. Oke, nah itu diceritain. Jadi kekeringannya misalkan bulan September sampai Januari misalkan. Saat panas gak ada hujan, Bu. Kekeringan itu. Nggak ada hujan, kering semua ya. Ya. Oke. Alternatifnya biasanya pakai apa? Apa, Bu? Alternatifnya biasanya pakai apa? Talamun cai ngalam ke naon. Pakai ember. Pakai ember. Ember. Masa pakai ember disiram ke sawah? Sumber airnya Oh, ke sawah. Di sungai. iya kan, kalau kekeringan kan otomatis sawah nggak ada pengairan. Pakai selang. Sumbernya dari mana? Tidak rumah orang mah. Sumbernya dari mana kalau pakai selang? Dari mata air. Sungainya kering nggak waktu panas nggak hujan itu? Dari sungai kecil. Kecil tapi masih ada air, nggak kekeringan. Oh, nggak kekeringan. Oke, masih ada air ya. Nah, Cuman itu nggak apa-apa. Maksudnya itu diceritain. Jadi bukan maksud alternatif terus pakai baskom, bukan gitu. Jadi diceritain waktu kekeringan itu. Terus sumber airnya berkurang atau enggak gitu. Jadi diceritain cenah. ya. Di nomor 4 itu. Oke, ini yang terakhir yang perempuan. Siapa yang mau menjawab? Siapa? Feby. Iya. Satu. Di rumah pakai apa? Dari sungai, berasal dari pegunungan. Sungai mana? Gunung mana? Cikaso. Sungai Cikaso. Ya. Oke, kalau Sungai Cikaso mata airnya apa? Tahu nggak? Mata air Sungai Cikaso kan kalau ada sungai berarti ada mata air. Tahu nggak mata airnya apa? Enggak. Nah, kalau nggak tahu itu PR. Cari tahu mata air Sungai Cikaso apa namanya. Nah, terus Sungai Cikaso ada di gunung mana? Gunung apa situ di situ di sebelah selatan itu? Apal tuh? Enggak, Bu. Nah, PR itu PR apa? Pertama mata air Sungai Cikaso, terus Sungai Cikaso ada di mana mata airnya, di gunung mana gitu ya. Oke, kalau 2 sumber air yang dipakai bersama? Sungai, PDAM, mata air. Oke, itu sama Sungai Cikaso juga. Atau beda? Enggak, beda-beda, Bu. Beda-beda. Apa aja nama sungai di sana yang jadi sumber air?
Curug deng-deng. Oke, terus nah itu ditulis ya. Curug deng-deng, terus Curug Harenong. apa curug Curug Harenong. Haren dong. Ya. Oke. Terus curug apa lagi? Sungai kecil ada. Oke. Nah, itu ditulis tuh namanya. Ya, jadi nggak cuma sungai dan pegunungan aja, tapi namanya ditulis. Oke. Yang ketiga apa? Sungai pegunungan. Sungai apa, gunung apa? Namanya kalau pertanian pakai sungai dari sumber airnya sungai dari mana? Misalkan di lahan punya orang tua, nah itu sumber airnya di mana? Dari mana sebenarnya? Sungai Curug. Curug. Pakai ini nggak? Pakai irigasi nggak? Pakai. Nah, berarti ditulis juga pakai sumbernya dari irigasi pertanian. Gitu ya. Oke, yang keempat. Coba apa yang terakhir? Kekeringan yang pernah dialamin sama Feby apa? Pas kapan? Kelas berapa? Si SD, Bu. CSD, udah lama dong. Udah. Nah, itu diceritain tahun berapa, berapa lama. Terus juga kekeringannya pakai alternatif sumber air apa gitu ya. Ya, itu diceritain ya. Jadi, teman-teman yang lain terima kasih udah menjawab ya. Tadi yang jawab yang cowok Badru ya, saya belum ketemu langsung. Dodi. Siapa? Dodi. Dodi ya. Oke, insya Allah mudah-mudahan kalau ke Marga Mulia kita ketemu ya, Dot. Ya Bu. Ada Dodi, ada Imam, ada Badru kemarin nggak ketemu. Nah, tugasnya tadi silakan dilengkapi informasi nama sungai, nama gunung, nama curug, terus cerita apa namanya, cerita kekeringannya silakan ditambahin. Nah, teman-teman boleh nanya orang tua, nanya warga, nanya ya saudara lah kapan pernah terjadi kekeringan, terus sumber airnya apa gitu ya. Jadi harapannya di materi hidrosfer ini tentang air tanah ini teman-teman bisa mengenali sumber air yang dipakai sehari-hari di Desa Marga Mulia. Karena teman-teman adalah generasi penerus Marga Mulia, maka sumber air di sana harus dijaga. Gimana nanti kalau misalkan teman-teman punya anak, punya cucu gitu ya, airnya masih ada, masih jernih, masih bening gitu. Nah, itu nggak mudah menjaga air yang tetap bening, tetap bersih gitu. Itu aja untuk geografi hari ini. Semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugas biologinya ya, sama tugas geografi. Oke? Sip. Sampai ketemu. Dadah. Assalamualaikum. Bye. I love you.